Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Makan Amin, NPM 21170510050 dari kelas D1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang mana pada ujian tengah semester kali ini, kami diminta untuk menjelaskan mengenai bagaimana proses input dari keyboard sampai akhirnya ditampilkan di LED monitor. Dan yang kedua adalah mengenai aritmatika pada CPU. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke penjelasan yang pertama mengenai proses input dari keyboard sampai akhirnya ditampilkan di monitor. Sebelumnya, aplikasi yang saya gunakan saat ini bernama Logism. Bagi yang ingin mencoba juga, kita mulai dengan menjalankan komputernya dulu. Komputernya terlebih dahulu. Ini kita start. Setelah kita menjalankan program ini, maka akan berjalan proses dasar dari komputernya, yang mana dia akan menampilkan pilihan-pilihan ini. Di sini CPU-nya 8 bit ya. Untuk select one option, oke. Karena kita akan menjelaskan mengenai proses input sampai akhirnya di output di monitor dari keyboard, maka kita pilih keempat, yaitu text editor. Maaf, sebelumnya kita klik dulu keyboardnya, lalu kita klik 4. Lalu selanjutnya kita akan pilih 2, add new file, karena sebelumnya kita kan belum memiliki file add number-nya satu aja. Lalu kita akan memasukkan teks yang kita inginkan. Misalnya, saya akan memasukkan nama saya, Ferdi Makan Amin. Oke, baik. Dari sini, kita melihat bahwasannya proses daripada kita menginput nama saya yang berupa teks melalui keyboard sampai akhirnya ditampilkan, itu tidak dilakukan secara langsung ke semuanya, tetapi dilakukan per karakter. Kita coba jalankan lagi. Misalnya, kita akan memasukkan Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, kita lihat. Dia akan masuknya ke inputnya itu satu-satu, dan ditampilkannya pun satu-satu. Bagaimana prosesnya itu berjalan? Jadi proses ini, itu ketika kita menginput suatu karakter melalui keyboard, maka di dalam CPU, karakter yang kita masukkan tadi akan diubah ke dalam kode ASCII. Yang mana setelahnya dia akan diubah ke dalam bentuk bilangan biner, yang mana setelahnya akan dikonversi ulang sehingga ia akan ditampilkan kembali dalam bentuk semula oleh komputer tersebut. Untuk proses penerjemahannya itu kita bisa lihat di pojok kanan bawah ini. Misalnya kita akan memasukkan lagi, misalnya Tanjung Karang. Tanjung Karang. Nah, bisa kita lihat di sini setiap daripada huruf-huruf yang kita inputkan, dia di sini akan berubah angkanya menyesuaikan dengan penomoran ASCII yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dia akan dari keyboard, dia akan masuk ke dalam CPU-nya, lalu dari CPU, dia akan diproses di ROM, dilanjutkan di RAM, lalu pada akhirnya dia akan ditampilkan pada monitor. Boleh kita coba sekali lagi. Misalnya, MBK. MBK tuh. Kita lihat dia mengalami proses di ROM-nya. Di RAM-nya dia mengalami, tapi bukan RAM yang bukan yang sampai sangat berpengaruh kepada RAM-nya, karena ukuran daripada karakter-karakter ini sangatlah kecil.
Sedangkan kapasitas RAM yang dialokasikan di sini adalah 65 kilobyte. Artinya dari perbandingan antara bit atau byte yang dibutuhkan oleh karakter-karakter ini yang kita inputkan itu sangatlah kecil dibandingkan jumlah RAM yang RAM yang tersedia di sini, sehingga RAM di sini tidak begitu terpengaruh di dalamnya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan proses input dari keyboard sampai akhirnya ditampilkan di monitor. Yang selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai program aritmatika yang ada di dalam komputer atau CPU. Untuk program aritmatika, itu sangatlah berhubungan dengan suatu bagian di dalam CPU yang disebut ALU atau Arithmetic and Logic Unit, yang kepanjangannya yaitu tadi Arithmetic, Aritmatika, Logika, Unit aritmatika dan logika. Untuk itu kita pilih memasukkan pilihan yang pertama, yaitu ALU tester. Lalu dia akan masuk ke dalam program ALU-nya. Program aritmatikanya. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan dua buah bilangan, yang mana dua buah bilangan ini itu dimasukkan tanpa spasi, dan apabila pada hakikatnya dia hanya satu digit seperti angka 1, angka 2, angka 9, itu kita diharuskan untuk memasukkan angka 0 sebelum angka yang kita inginkan, misalnya 01, 02, atau 09. Di sini saya akan memasukkan angka 08. 08 dan misalnya 12. Baik, kita tunggu prosesnya selesai dulu. Oke, prosesnya sudah selesai. Sebelum bagian yang kita inputkan tadi, itu di atasnya terdapat list daripada proses yang akan dijalankan, seperti proses logika AND, proses logika OR, XOR, NOR, dan proses aritmatika add dan sub. Setelah kita memasukkan dua angka yang kita inginkan, bilangan A dan bilangan B, dia akan langsung memprosesnya dan mengembalikan nilai hasilnya ke dalam layar monitor, seperti yang ada di tampilan kita pada saat ini. Seperti bilangan A yang kita masukkan adalah 06. Lalu pada 06 ini, 08, itu dia dikonvert ke dalam bilangan biner. Yang mana bilangan biner daripada 08 atau 8 itu adalah 1000. 1000. Ya, benar. Yang selanjutnya itu untuk bilangan 12. Dia dikonvert ke dalam bilangan biner. Yang mana bilangan biner dari 12 adalah 10010. Atau bisa kita baca juga dari paling awal, 000101010. Itu hasilnya 12. Kenapa dikonversikan ke dalam biner dahulu? Sebagaimana kita ketahui, komputer hanya mengenal sistem-sistem bilangan yang telah ditentukan, khususnya bilangan biner. Bilangan biner sangat berkaitan dengan rangkaian arus listrik, yang artinya 1 itu maksudnya adalah menyala, dan 0 maksudnya adalah mati atau padam. Dan komputer adalah rangkaian kelistrikan yang sangat kompleks, sehingga hubungan antara bilangan biner sebagai perwakilan daripada hidup dan mati di dalam sirkuit di dalam komputer tersebut tidak dapat dipisahkan daripadanya. Oke, kita lanjut kembali. Di sini ada proses AND. Proses AND di sini itu kita mengoperasikan bilangan A yang telah kita konversikan ke dalam biner dan bilangan B yang sudah kita konversikan ke biner, kita kaitkan atau kita hubungkan menggunakan proses logika matematika. Yang mana sebagaimana kita tahu, AND itu kan sangat berhubungan dengan nilai true-nya akan mengembalikan nilai true apabila
kedua notasi yang ada atau kedua premis yang ada itu bernilai true. Di sini kita ketahui bahwasanya nilai kembaliannya adalah 00. Mengapa demikian? Jika kita telah di sini, kita akan menemukan bahwasanya tidak ada satupun pasangan bit bilangan binernya itu yang sama-sama 1. Sehingga apabila dioperasikan menggunakan n, semuanya akan menghasilkan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 0. Lalu selanjutnya adalah untuk OR. OR itu hampir kebalikan daripada n, yang mana OR itu hanya akan mengembalikan nilai true jika kedua premis itu bernilai true. OR akan mengembalikan nilai true apabila salah satu daripada kedua premis itu bernilai true atau keduanya. Sehingga ada tiga dari 4 probabilitas yang ada atau bentukan yang ada itu akan mengembalikan nilai true. Dari konsep tadi kita telah lagi di sini. Di sini OR pada akhirnya mengembalikan nilai 1A. Maksudnya 1A adalah ini nilai yang sudah dikonversi ke dalam heksadesimal. Sebelum kita ke heksadesimal, kita lihat bagian binernya. Kita lihat di sini, ini 0. 0 di sini disebabkan 0 atau 0, hasilnya akan 0. Di sini 1, 0 atau 1, hasilnya akan 1. 0 atau 0, hasilnya akan 0. 1 dan 0, hasilnya adalah 1. Dan di sini 0 dan 1, hasilnya adalah 1. Dan selanjutnya itu 0 semua, sehingga 0. Sehingga apabila kita konversikan ke dalam bilangan desimal, angka-angka ini, bilangan biner ini, dia akan menghasilkan angka 2, 8, 10, 16, 1, 2, 4, 8. Ya. Jadi dia akan menghasilkan bilangan yang lebih daripada dia akan menghasilkan bilangan yang lebih daripada 10. Lebih daripada 9. Sehingga untuk mewakili bilangan yang lebih daripada 10, karena kan bilangan bilangan desimal itu terhitungnya dari 0 sampai 9. Dan untuk bilangan yang lebih daripada 9, kita digunakanlah bilangan heksadesimal. Oleh karena itu, dia dikonversi ke dalam heksadesimal yang akan menghasilkan nilai 1A. Untuk proses selanjutnya, XOR, exclusive OR, NOR, not OR, itu lebih kurang mirip dengan proses AND dan OR. Dia menggunakan logika matematika juga. Yang selanjutnya ada proses add dan sub. Untuk proses add dan sub, itu termasuk bagian daripada proses aritmatika. Untuk proses add, dia erat kaitannya dengan operasi logika OR. Sehingga apabila kita telah di sini, hasilnya akan sama. Untuk bagian sub, itu lebih kurang dia akan menggunakan prinsip aritmatika juga yang telah ada atau diinputkan ke dalam CPU-nya. Jadi lebih kurang mungkin demikian. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk ujian tengah semester mata kuliah pengantar organisasi komputer. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat di perkuliahan kita di Ilmu Komputer Universitas Lampung secara umumnya, secara khususnya, dan untuk semua yang menonton video ini secara umumnya. Baik, akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.